Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu, dan tetap jaga kesehatan, dan ingat yang namanya belajar itu seumur hidup. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai manajemen usaha mikro, kecil dan menengah, atau sering disingkat dengan UMKM. UMKM sendiri merupakan tulang punggung dalam perekonomian. Kenapa? Karena memang memberikan manfaat untuk membantu perputaran perekonomian. Sedangkan yang namanya UMKM juga menyumbang besar terhadap PDB dan juga penyerapan. Tentu yang diserap adalah tenaga kerja, karena dengan banyak UMKM bisa mengurangi pengangguran. Manajemen UMKM penting agar yang namanya bisnis bisa berkembang dan berkelanjutan, artinya tidak stagnan dan tidak berhenti, bisa berjalan dengan baik, pertumbuhannya bisa buka cabang di kota A, kota B, dan kota C. Kalau kita lihat definisi dari UMKM sendiri, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang pertama itu usaha mikro ini dengan omset lebih kecil sama dengan 300 juta per tahun, dengan aset lebih kecil sama dengan 50 juta. Jadi cukup banyak memang yang masuk kategori usaha mikro, karena asetnya itu lebih kecil atau sama dengan 50 juta. Sedangkan yang usaha kecil itu omsetnya dari 300 juta sampai 2 miliar atau 2,5 miliar. Sedangkan kalau dia asetnya lebih kecil atau sama dengan 500 juta seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat usaha menengah, omsetnya itu 2,5 M sampai 50 M dengan aset lebih kecil sama dengan 10 M. Jadi memang kalau kita lihat apakah sangat penting untuk perekonomian, sangat penting karena putaran uangnya juga cukup besar. Kalau kita lihat sebenarnya karakteristik dari UMKM sendiri banyak, ada beberapa yang penting. Yang pertama, modalnya terbatas, dan yang kedua manajemennya masih sederhana, artinya belum terstruktur apabila dia masih mikro, masih belum terstruktur dengan baik. Fungsi manajemen di dalam UMKM sendiri ini sebenarnya tidak jauh beda dari fungsi manajemen yang sebenarnya. Yang pertama itu tentu planning atau perencanaan dalam pembuatan visi misi, kemudian analisis SWOT, apa nih kelebihannya, apa nih kekurangannya, apa nih peluangnya, dan juga apa tantangannya. Jadi perencanaannya cukup penting. Kemudian setelah planning itu organizing atau organisasi. Bagaimana nih pembagian kerjanya, bagaimana nih tugasnya, bagaimana nih tanggung jawabnya. Jadi tentu di organizing dengan baik. Kemudian executing atau pelaksanaan. Ini terkesan mudah, tapi ini cukup sulit karena ini akan berhubungan dengan pelaksanaan operasional. Bagaimana suatu perusahaan mulai dari dia memproduksi sampai dia menjual produknya. Sedangkan kalau dia yang terakhir control ini yaitu pengontrolan atau pengawasan, dimana ini lebih banyak dilupakan, padahal ini sangat penting karena ini adalah porsinya evaluasi dan juga perbaikan. Tentu harus dilakukan evaluasi agar perbaikan bisa lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu perusahaan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat.